Itu Akhirnya saat diterapkan ini di Mesir ya, Bang? di Mesir semuanya seolah-olah Hmm. Mesir itu bahasanya Arab. bahasa Arab. Padahal Mesir itu bukan bahasa Arab. Dan kalau kita sering mengikuti seminar-seminar Bi'tsatil Azhariyah, mereka teman-teman yang didelegasikan dari Al-Azhar itu untuk berdakwah di Indonesia terkait pembelajaran syariah dan lain sebagainya, Al-Qur'an ataupun itu mereka menotabenkan Mesir menyematkan rukun di dalam Islam itu salah satunya itu harus bahwa bahasa Arab itu adalah bagian daripada rukun Islam. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa menguasai ilmu. Tidak hanya ilmu pada syariat Islam itu sendiri. Kecuali kita sudah bisa memahami bahasa Arab. Orang yang hafal Quran. Banyak banget di Indonesia orang yang hafal Quran. Banyak banget mereka yang hafal Quran. Tapi kemampuan dia hanya sekedar 50% kalau dia tidak mau belajar bahasa Arab. Istilahnya, dia tidak bisa menguasai apa yang dia hafalkan sebelum dia menguasai bahasa Arab. Makanya tidak heran kalau misalnya bahasa Arab itu adalah miftahul ulum ad-diniyah. Itu dari segi manfaat secara keilmuan yang bakalan kita dapatkan ya. Kenapa kita juga termotivasi untuk membangun Ma'had Takallam ini bergerak di bidang bahasa Arab dan kita juga harus belajar bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, bahasa Arab di era ini adalah menjadi hasbat takhassusat wa hasbal ihsaiyat sesuai dengan statistik yang ada. Bahasa Arab adalah bahasa nomor 1 dunia min haithiyatil intishar. Dari segi penyebarannya. Nomor 1 dari segi dalam penyebaran ya? Dalam penyebaran bahasa Arab. Jadi kalau antum lihat, kalau antum pergi ke Pare, dia bahasa Inggris ya segitu-segitu aja. Bahasa Turki ya segitu-gitu aja. Bahasa Mandarin ya segitu-segitu aja. Tingkat frekuensinya tuh ya tetap berjalan dan terus berkembang. Tapi kalau lihat bahasa Arab, kan kalau Pare itu kan namanya kan kampung Inggris. Awal terletak di sana itu kan bahasa Inggris kan. Nah, terletak di situ kan bahasa Inggris yang pada akhirnya diikuti oleh bahasa-bahasa lainnya meskipun di situ diajarkan bahasa Mandarin, tetap tidak merubah nama kampung Inggris. Tapi kalau kita lihat sekarang bahasa Arab, semuanya hampir di semua sudut itu ada bahasa Arab. Bahkan Takallam Institute itu ada di tengah-tengah kursusan Inggris. Ini benar yang dia katakan oleh para ulama bahwa bahasa Arab itu memang bahasa nomor 1 dari segi penyebarannya. Dan وَمَنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْ هَذَا الْعَصْرِ أَوْ فِي عَصْرِنَا الراهن هؤلاء سوف يتخلفون من ناحية العلم الشرعية أو سوى ذلك. Dan barang siapa yang tidak menguasai, yang tidak tahu bahasa Arab di era ini dan era yang untuk selanjutnya, dia tidak akan bisa, dia pastinya bakalan sangat tertinggal ya akhi. Serius. Ana dulu katakan saya penasaran gini deh Bang. Kalau kenapa ya Bang itu bisa terjadi penyebaran itu? Pasti kan ada sebuah prospek tertentu gitu di mana orang tertarik pada akhirnya untuk belajar itu. Baik secara segi pragmatis gitu Bang. Apalagi sekarang orang banyak skeptis Bang ya. Iya, benar. Barakallahu fiik. Soal Jamil, Masya Allah. Ini kok jadi anak yang nervous di depan Fahri ini ya. Santai aja kita Bang, ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, kalau kita pandang dari segi pragmatisnya, kenapa dari segi penyebarannya sampai sejauh ini bahasa Arab? Yang pertama, dimulai daripada penyebarannya Islam kan memang kan pada suatu saat nanti akan tiba masanya bahwa Islam akan menjadi nomor 1 dan semuanya itu akan berafiliasi kepada Islam. Sedangkan bahasa Arab itu sendiri adalah juz'un la yatajazza min nahiyati syariatil Islam. Adalah bahasa yang tidak bisa terlepaskan daripada agama Islam. Jadi semakin Islam maju, maka bahasa Arab tentunya pasti bakalan maju. Dan kemudian kalau kita pandang juga dari mereka, banyaknya orang-orang Timur Tengah, banyaknya orang-orang Arab yang mereka itu mengungsi ke daerah-daerah lainnya, atau mereka orang-orang Timur Tengah juga yang berdakwah ke daerah-daerah lainnya. Contohnya seperti yang waktu itu ke Turki. Yang banyak sekali kan waktu itu kan orang-orang Mesir, orang-orang Syria yang kena jajah itu kan
itu kan rata-rata tuh kan mengungsi ke daerah lain. Ini kalau kita pandang dari segi ininya. Mereka mengungsi ke daerah lain. Salah satunya kan Indonesia mau nggak tuh? Indonesia nggak mau kan? Nah, Indonesia Hmm. nggak mau. Akhirnya diterima di sama presiden kita bukan presiden kita ya, presiden Turki Kalian Turki, Recep Bang. Recep Tayyip Erdogan yang akhirnya mereka itu pun diberikan pekerjaan, diberikan tempat untuk mereka bekerja, melangsungkan hidup segala macam. Akhirnya mereka di sana tuh berdikari, mereka membangun sebuah itu yang akhirnya orang Turki, orang-orang yang notabene berbahasa Turki itu melebur dengan bahasa Arab. Itu salah satunya. Ditambah lagi mereka para ulama al-amilin ad-da'i ila Allah Subhanahu wa taala min syarqil ausat dari timur tengah itu sangat gencar sekali datang ke daerah-daerah Indonesia atau daerah-daerah yang tidak maju di situ dari apa yang tidak maju baik itu dari segi penyebaran keislamannya dan dari segi pendidikannya mereka sering sekali datang ke Indonesia dan itu Hmm. akhirnya itu juga apa ya itu juga apa ya min nahiyat yakni al-ulum al-ijtimaiyah kalau dari min nahiyat itu apa saking gencarnya dakwah keislaman baik itu ke negara-negara yang memang notabene itu mayoritas muslim atau bukan. Yang kedua, banyaknya lembaga-lembaga atau instansi-instansi dari luar ataupun dari dalam negeri yang di situ itu menjalin hubungan korelasi di dalam Hmm. pendidikan. Nah, yang di situ menuntut kita itu membutuhkan kemampuan untuk menguasai lughatut tahattub fi ma bainahum. Jadi membutuhkan apa ya wasilah untuk agar kita tuh bisa berinteraksi dengan mereka. Kalau kita lihat Darul Lugha wad Dakwah ya, kampus saya sendiri, itu mereka itu berkorelasi apa bekerja sama dengan USIM, UII, kemudian Ahqaf University yang ada di Hadramaut, yang ada di Timur Tengah sana, kemudian Jamiatul Azhar, Hmm. kemudian Sudan, Afrika International University, Jazirah University, nah, seperti itu. Kemudian seperti Win Maulana Malik Ibrahim, kemudian seperti Universitas Darussalam Gontor, terutama dari Hmm. apa Hmm. ya kampus-kampus keislaman yang di situ juga menuntut kita untuk apa ya bisa dan menguasai bahasa Arab. Kenapa? Karena mereka itu tidak akan lulus untuk bisa ambil sebuah jurusan atau bisa mengikuti di fakultas tertentu sebelum dia itu mempelajari bahasa Arab. Jadi dulu saya Oh. juga juga pernah juga ngajar-ngajar di Win-Win status saya sebagai Hmm. mahasiswa. Waktu itu di Dalwa sering bantu-bantu teman buat ngajar bahasa Arab di sana. Karena memang rata-rata di kampus-kampus yang notabene itu keislaman di situ menerapkan atau mewajibkan mahasiswa-mahasiswa baru untuk belajar bahasa Arab dulu di situ. Makanya ada kampus Hmm. mahatnya ini, kampus ini mahatnya ini namanya seperti itu. Saya Ya gitu penasaran deh, ya. Bang. Kalau Uh-uh. kalau di Timur Tengah itu biasanya perguruan tingginya nih, fokus studinya itu apa ya, Bang? Yang biasa diambil juga sama mahasiswa Indonesia nih. Fokus studinya biasanya apa ya, Bang? Timur Tengah. Iya. Kalau untuk ke ranah Timur Tengah, Ad-Daulatul Islamiyatul Arabiyah, di situ Hmm. itu memang fokus studinya itu ke syariat, ke syariatul Oh. Islam. Nilai jualnya brand mereka itu di sana. Hmm. Dan untuk pendidikan-pendidikan umum seperti tibbi, ilmu nafsi, ilmu sosiologi dan ilmu-ilmu yang lainnya itu mereka itu juga melakukan studi komparatif justru malah ke Indonesia. Hmm. Iya, justru malah studi banding malah ke Indonesia untuk menerapkan keilmuan-keilmuan seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Isam At-Tamadi, dulu Jamiatul Azhar itu tidak ada ilmu umumnya. Yang ada itu Hmm. hanya ilmu syariat wal qanun. Hanyalah ilmu syariat yang ada Timur Tengah itu. Akhirnya, demi memang lembaga mereka, kampus-kampus mereka juga ingin menerapkan keilmuan ilmu umum seperti ilmu kedokteran dan ilmu lain sebagainya, mereka melakukan studi komparatif ke Indonesia. Melakukan Oh. studi banding. Seperti Malah itu. ke Jadi Indonesia ya, kalau Bang? misalnya malah ke Indonesia kayak gitu. Jadi kalau Iya, misalnya iya. teman-teman gitu sepertinya kalau ingin menguasai ilmu umum, ilmu kedokteran, ilmu bagaimana ya cocoknya di UI lah. Jangan sampai salah server gitu. Iya, jangan sampai salah server gitu. Malah ke Timur Tengah ya gitu kan. Kalau ke sana Hmm. itu Hmm. ya Hmm. belajar ilmu agama dan ilmu syariat seperti